Nam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Nuwasil qira'atana wa dirasatana al-fiqh min kitab al-Jadawil al-Fiqhiyah wa hiya jadawilu tajtami'u fiha al-masail al-khilafiyah min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid li Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Wa nanul an mazilna fi al-juz'il awal wa huwa kitabut Thaharah. Nam wa sanuwasil qira'atana fi al-mas'alah ar-rabi wal ishrin. Permasalahan yang ke-24, kasus yang ke-24 yang masih ada kaitannya dengan permasalahan al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf. Baik. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hukum mengusap kaos kaki, nah sekarang kita masuk ke perincian masih tentang khuf juga, yaitu hukmul mashi 'alal khuffil mukharraq. Hukum mengusap khuf yang mukharraq. Ya, mukharraq itu dari kata khirqah, ya, artinya berlubang, sobek, ya. Jadi, apa hukum mengusap khuf yang sobek atau berlubang? Ya, kalau dia dari kulit berarti berlubang. Ya, kalau dia dari kain tebal, ya, itu artinya sobek. Nah, jadi ini kaitannya dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita mengatakan ya yang namanya khuf itu harus ya satiran limaudhi'il wajib al-masru. Ya. Yang namanya khuf itu adalah sesuatu yang menutupi bagian yang wajib dibasuhi. Ya, bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu normal. 6. Itu yang disebut dengan al-khuf. Berarti nggak boleh ada bolong-bolongnya seharusnya. Nah, sekarang apa hukumnya? Kita pakai khuf ini, tapi ada bolong sedikit misalkan, sehingga air bisa masuk lewat situ. Ya, apakah ada takaran tertentu gitu? Ya, kalau bolong, ya, sampai mana bolongnya atau bagaimana? Ya, nah, itu yang akan kita lihat sekarang. Tahrir mahallul khilaf, ittafaqu, bagaimana ittafaqul fuqaha ala jawazil masih alal khufis sahih. Nah, ya, para ulama dari kalangan fuqaha sepakat akan bolehnya mengusap khuf yang sahih. Khuf yang sahih maksudnya yang aman, yang tidak bolong, tidak sobek. Waqtalafu fi jawazil masih alal khufil mukharraq. Yang dipersisikan adalah bagaimana kalau khufnya itu sobek. Ya, ada khilaf di sini ala thalathati aqwal. Al-qaulul awal, qauli Abi Hanifah wa Malik, ya. Yumsahu 'alal khuffil mukharraq idza kana al-khaqqu yasiran. Ammal katsir fala. Ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan ya, khuf yang sobek itu boleh diusap kalau sobek atau bolongnya itu sedikit. Ya, enggak banyak. Ya, kalau banyak maka enggak boleh. Ya. Nah, sekarang berarti patokan sedikit atau banyaknya itu bagaimana? Ya, itu bisa kembali kepada ya sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Kesimpulannya orang nanti beda-beda. Bagi saya ini banyak tuh, bagi saya ini sedikit gitu. Nah, nanti kita akan ambil dalilnya. Nah, kemudian dalil yang kedua, dalil dari Sufyan ats-Tsauri mengatakan yumsahu 'alal khuf ma summiya khuffan walau tafahasha khirquhu. Nah, ini lebih longgar lagi pendapat yang kedua ini. Mengatakan ya boleh mengusap khuf selama dia bernama khuf. Meskipun ya sobeknya itu besar. Ya, selama itu orang menyebutnya khuf, ya artinya dia menutupi mata kaki ke atas, ya meskipun dia ada sobeknya, dan meskipun sobeknya besar, ya tetap boleh diusap. Nah, longgar sekali berarti. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga ini pendapat dari Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini lebih terperinci. Yumsahu 'alal khuf madama satiran li mahallil fard. Ya, khuf itu boleh diusap selama dia menutupi
bagian wajib yang harus dibasuh, ya, bagian wajib dari kaki itu. Ya, jadi selama masih nutup itu, maka tetap boleh diusap. Wala yumsah in kana fihi kharqun yadhharu minhul qadam walau yasiran. Dan nggak boleh diusap hub itu kalau ada bolongnya dan dari situ kelihatan qadam, ya, telapak kaki. Walau yasiran, meskipun sedikit. Ya, qadam itu ya kaki maksudnya ya. Ya, kaki dari mata kaki ke bawah itu. Ya, semua mau punggung mau bawahnya juga sama. Nah, jadi pendapat yang ya ketat kalau pendapat yang ketiga ini. Ya, jadi harus menutupi seluruhnya. Kalau ada bolong meskipun sedikit dan bolong itu memperlihatkan kulit kaki, maka ya tidak boleh diusap meskipun yang kelihatan sedikit. Nah, ini pendapat yang ketiga ya. Ya, berarti ini berseberangan tolak belakang sekali dengan pendapat yang kedua. Baik. Nah, sekarang sababul khilafnya. Hal intiqalul fardi minal ghusli limaudi'i satril khuffi lil qadamain am limaudi'il masyaqqa fi nazil khuff. Nah, sekarang yang menyebabkan kita boleh mengusap khuf itu, ya, apakah karena ada kesulitan dalam mencopot khuf, ya, ataukah karena kalau kita mengkiaskan dengan membasuh kaki ketika wudhu. Kalau membasuh kaki ketika wudhu kan nggak boleh ada yang kering, harus semuanya basah. Meskipun sebesar keping uang dirham, uang receh, ya, uang koin itu ya. Jadi meskipun ada sebesar uang koin, ini kalau kita ngomong tanpa khuf ya, kalau kita berwudhu normal, itu batal wudhunya, nggak sah wudhu orang yang di kakinya atau di punggung telapak kakinya itu ada bagian sebesar uang koin yang tidak terkena air. Nah, apakah khuf juga dikiaskan sama seperti itu? Gitu maksudnya. Nah, jadi intiqalul fardhi minal ghusl, berpindahnya kita dari kewajiban membasuh menjadi mengusap, apakah karena untuk mengusap itu hanya bagian yang ditutupi khuf saja, ya, kita mengusapnya, ya kan mengusap khuf namanya ya. Jadi kan ada perpindahan nih dari membasuh menjadi mengusap. Apa penyebab perpindahan ini? Ya, apakah ya khuf apa namanya? Gimana membahasakannya? Apakah kita mengusap khuf itu kita kiaskan seperti membasuh kaki ketika berwudu? Mengusap itu kita kiaskan dengan membasuh. Ya, berarti tata caranya harus sama dong. Ya, harus sama tata caranya. Ya, ya. Sama ini maksudnya adalah nggak boleh ada bagian yang kering. Ya. Atau apakah berpindahnya kita dari membasuh menjadi mengusap itu disebabkan sulit atau repot untuk mencopot khufnya? Ada masyaqqah di situ. Nah, itu dia sebab hilapnya. Ya. Nah, jadi kalau antum mengatakan misalkan eh illah dari bolehnya mengusap khuf itu adalah masyaqqah, ya maka walaupun khuf antum bolong, tetap masih harus tetap boleh tetap diusap. Kenapa? Ya karena khuf itu meskipun bolong tetap susah, tetap masyaqqah kan? Ya, gitu maksudnya. Nah, kalau kita ngelihat ilahnya adalah masyaqqah ya. Nah, kalau kita ngelihatnya adalah masyaqqah berarti kita katakan ya mau dia bolong nggak apa-apa, tetap harus diusap. Kenapa? Ya karena ya ilahnya itu masyaqqah, mau dia bolong atau enggak tetap masyaqqah kan? Ya. Antum pakai sepatu bolong apa enggak? Ya, kita ngomong bolongnya tentu bolong yang ya sedikit ya. Kalau alasnya hilang sama sekali ya khalas ini keluar dari pembahasan. Ya. Sobek misalkan di bagian atasnya gitu.
ya, di bawah mata kaki atau di punggungnya ada bagian yang sobek di situ. Nah, itu kan tetap ada masyakkoh untuk melepasnya setiap kali berwudu kan. Tetap kita merasa repot mau dia bolong atau enggak gitu. Nah, itu kalau kita melihat ilahnya adalah masyakoh. Tapi kalau kita melihat kepada mengusap hub itu ya karena ya kaki kita tertutupi oleh hub, karena ada kaki itu ya, kita mengusap di situ ya perwakilan dari mengusap kaki yang ada di dalam hub itu. Nah, kalau patokannya ini berarti nggak boleh dong. Kan pengganti kan. Mengusap hub itu kan pengganti dari mengusap kaki yang berada di bawah hub. Kalau hubnya bolong, berarti airnya kan kena ketika kita mengusap itu. Jadi nggak bisa dia menjadi pengganti. Pengganti membasuh gitu. Paham nggak maksudnya ini? Ya, ibaratnya, ana wakilkan antum hadir ke sebuah acara. Coba sekarang misalkan analoginya begini. Ana utus antum untuk menghadiri sebuah acara. Ya, ya. Pas hari H, ya, antum secara ini boleh ya, menggantikan ana di situ. Ya, ya. Tapi ketika hari H, ana justru hadir. Maka antum sudah nggak perlu hadir lagi. Ngerti maksudnya? Karena kan antum menggantikan ana. Iya, udah nggak Nah, bisa. ketika ana mampu hadir, berarti antum nggak perlu hadir dong. Gitu. Nah, ketika Hmm. ketika hub itu bolong, berarti kan mampu air itu sampai ke kulit kaki karena bolong itu. Jadi ngapain mengusap hub lagi? Gitu loh logikanya. Ngerti nggak? Iya. Tujuannya khusus sekarang untuk menghalangi air ya. Mm-mm. Kan ilahnya itu ya, terhalangnya air itu sampai ke kulit kaki sehingga nggak perlu kita mengusapnya. Ya, Ana nggak sempat hadir karena sebuah masalah, sebuah kesibukan, ya sehingga Ana mengutus antum. Ya kalau nggak ada masalah, nggak ada kesibukan, nggak ada halangan, ya hadir dan antum menjadi batal kehadirannya berarti gitu. Nah, jadi nggak ada Kalau air masalah masuk lagi. buat apa khusus? Nah itu ya kalau airnya masuk buat apa khuf itu bahasa gampangnya seperti itu. Nah itu berarti kalau kita ambil pendapat itu kita kembali ke pendapat yang ketiga jadinya. Baik, kita lihat dari masing-masing pendapat. Pendapat yang pertama yang tadi mengatakan ya kalau bolongnya sedikit boleh, kalau banyak nggak boleh. Dalil mereka adalah at-tafriq bainal kharqil katsiri wal yasiri min babil istihsan wa raf'il haraj. Mereka membedakan antara bolong yang sedikit dan bolong yang banyak itu min babil istihsan saja, ya. Tahu istihsan ya? Ya, ya menganggap itu yang lebih baik begitu. Ya, jadi ini ijtihad mereka saja. Nah, iya, Abduliyahnya begitu. Ya. Nah, raf'il haraj juga untuk namanya raf'il haraj, raf'il masyaqqah. Nah, jadi ya di tempat atau di kondisi seseorang misalkan hanya punya satu khuf dan otomatis sering dia pakai kemana-mana, ya kemudian ya pasti akan pernah sobek begitu. Nah kalau kita katakan sobek sedikit nggak boleh diusap, ini memberatkan, ya ini akan memberatkan orang-orang yang ya seperti itu. Nah, maka ya pendapat yang pertama ini mengatakan nggak apa-apa diusap. Ya, raf'ul haraj. Tapi kalau bolongnya besar banget, nah ya nggak boleh. Gitu. Jadi tetap ada ya penekanan kalau bolongnya besar. Kalau bolongnya kecil, nggak apa-apa dipakai. Bayangin kalau kita katakan ya, besar atau kecil bolongnya nggak boleh diusap. Ini memberatkan. Bagaimana kalau orang cuma punya ya satu hoof misalkan, ya. Ya, orang yang tidak punya kemampuan secara ekonomi untuk membeli. Nah, itu maksudnya. Jadi dari pendapat yang pertama ini, ya mereka secara istihsan, itu namanya istihsan ya. Ini adalah hal yang lebih baik gitu. Jadi tidak berdasarkan dalil, ya, tidak berdasarkan nas afwan, tidak berdasarkan nas. Ya. Kalau ini sendiri bisa jadi dalil ya. Ini berarti ijtihad secara ra'yi saja. Baik. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua yang mengatakan mau gimana pun bentuk khufnya selama dia dinamakan khuf,
Ya walaupun dia bolongnya besar tetap boleh diusap. Al-illah min masil khufi al-masyaqqah. Ya, ini kalau kita ambil masyaqqah sebagai ilahnya. Jadi kenapa kita mengusap khuf? Iya karena masyaqqah. Fala yu'tabarul kharqu ma dama yusammal khufu khuffan. Ya, maka mau dia bolong ataupun tidak, tetap dia dinamakan khuf. Selama dia memang disebut khuf gitu. Mau bolong besar kecil, nggak dianggap bolongnya itu. Nah, ya gitu ya. Nah, jadi selama ada orang melihat antum pakai khuf, dibilang, oh itu khuf gitu. Tapi sobek, nggak apa-apa. Mau dia sobek apa nggak sobek, tetap khuf namanya. Gitu ya. Buku, mau dia ya tersiram air atau enggak, ya tetap dinamakan buku. Nah, kemudian dalil mereka yang kedua, kanat khifaful muhajirin wal ansor mukharraqatan musyaqqaqatan murqa'atan walam yunqal anhum tarkul masih 'alaiha. Ya. Khufnya para sahabat dari golongan al-muhajirin wal ansor, apalagi kalau lagi safar bersama Nabi untuk pergi berperang, itu kan perjalanan panjang itu. Ya. Khuf mereka yang mereka bawa itu satu, yang mereka pakai selama perjalanan itu satu. Dan disebutkan di dalam asar-asar khuf mereka itu sobek-sobek, mukharraqah, musyaqqaqah, ya. Ada yang jahitannya lepas, ya. Ada yang bolong dan sebagainya, ada yang aus, ya. Tapi tidak pernah dinukilkan dari mereka kalau mereka itu tidak mengusapnya, tetap mereka usap meskipun ada bolong-bolong itu. Nah, berarti ini amalnya para sahabat jadikan dalil ya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya ya kalau muncul kelihatan dari bolong itu kulit kaki yang wajib dibasuh, maka yang ini membatalkan tidak tidak apa namanya tidak boleh diusap. Nah, berarti patokannya bolong itu dari mata kaki ke bawah ya, ini pendapat yang ketiga ini. Kan khuf itu sampai pertengahan betis, ada juga kan. Kalau bolongnya di betis misalkan, ya ini tiga pendapat ini mengatakan nggak masalah. Yang jadi khilaf kita adalah sekarang kalau bolongnya itu di bawah mata kaki ya. Itu yang jadi permasalahannya. Nah, pendapat yang ketiga ini kenapa mereka mengatakan begitu? Mereka berpendapat berdasarkan al-illah min masil khuffi li maudhi'i satril khuffi lil qadamain. Alasan kenapa kita mengusap khuf itu ya karena posisi ya khuf itu menutupi kedua kaki. Fala yajuzul mashu 'alal khufil mukharraq. Ya itu yang kita bilang tadi. Maka nggak boleh mengusap khuf yang sobek. Ya karena tetap air itu nyampe, ngapain disobek? Ngapain pakai khuf kalau begitu? Ya. Li'annahu idzan kasyafa minal qadam syai'in taqala farduha minal masyi ilal ghusl. Nah, karena kalau tersingkap dari kaki itu ya sedikit saja, maka berpindah kewajibannya dari masah menjadi ghusl. Berarti copot kan ya khufnya. Ya sudah nggak berlaku lagi berarti masah di situ. Ya kembalinya ke al-ghusl. Taib. Dan yang rajih dalam pendapat ini adalah al-qaulu tsani yumsahu 'alal khuf ma summiya khuffan. Nah, taib kita istirahat salat dulu. Taib. Berarti yang dirajihkan oleh ya, penulis di sini adalah al-qaulu tsani ya. Al-qaulu ats-tsani yumsahu 'alal khuf ma summiya khuffan. Ya, pendapat yang paling ronggar dalam masalah ini ya, karena rukhsah ya. Ya, ini yang kita rajihkan. Apalagi kalau kita melihat kepada maqasidus syariah ya, di antara ya prinsip dasar dalam agama kita adalah kemudahan ya. Maka pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang paling memudahkan tapi tentu tidak bermudah-mudahan ya. Nah, li'anna sunnata ja'at bil masyi 'alal khufi mutlaqan. Kenapa kita pilih pendapat yang kedua ini? Karena memang hadis ya, asar-asar yang menyebutkan tentang al-mashu 'alal khufain itu penyebutannya secara mutlak. Nggak ada yang merincikan, nggak ada hadis Nabi yang memperincikan, kalau khuf kalian sobek nggak boleh diusap, nggak ada. Wala dalila ala takyid, nggak ada takyidnya. Takyid itu spesifikasinya. Nggak ada tuh Nabi pernah menspesifikkan harus ya khufnya harus utuh, nggak boleh ada bolong-bolongnya. Gitu. Ya, padahal ya di kala itu Nabi sendiri tentu tahu, bahkan Nabi mungkin juga punya khuf yang bolong seperti itu. Ya,
Kan mayoritas para sahabat itu ya dari kalangan tidak mampu. Ya tentunya khuf mereka pasti ada bolong-bolongnya, nggak mungkin semuanya ya bagus. Nah, walam yunqal anis salafi tarkul masih alal khufil mukharraq, ya tidak pernah dinukilkan dari para salafus soleh ada dari antara mereka yang tidak mengusap khuf dikarenakan khufnya bolong, nggak ada. Nah, Ibn Rushd mengatakan di dalam kitab Bidayah itu, hadhihi mas'alatun maskutun anha, walau kana fiha hukmun ma'a umubil bala li nabi labayanahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Rus mengatakan hadi mas'alatun maskutun anha. Permasalahan ini maskut artinya tidak dikaji, tidak dibahas, tidak diperinci, berarti masih bentuknya global gitu. Nah, jadi yang kita hanya tahu itu mengusap khuf. Ya, tidak ada dalam ya, hadis ya, yang diperincikan harus mengusap khuf itu harus ya, utuh ataukah ya boleh yang ada lubangnya dan sebagainya. Nah, ya, walau kana fiha hukmun, kalau seandainya dalam masalah khuf yang sobek ini ada sebuah hukum yang perlu kita ketahui, maka tentu bayanahu sallallahu alaihi wasallam, tentu Nabi SAW akan menjelaskannya kepada kita. Nggak mungkin Nabi SAW menyembunyikan ilmu dari kita, ya, karena itu bertentangan dengan ya tugas beliau sebagai seorang nabi, wa ma'alaika illal balagh. Nah, itu dia, ya kita ambil pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, samaratul khilaf, ya. Kalau kita ngambil pendapat yang pertama, konsekuensinya apa? La yasihhu wudu'u man masaha ala khufin mukharraq walau yasiran. Ya, kalau kita ambil pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwasanya boleh mengusap khuf kalau bolongnya sedikit, kalau banyak maka nggak boleh. Berarti nggak sah wudhu orang yang mengusap khuf, ya, ya meskipun itu sedikit. Nah, jadi tidak sah wudhu orang yang mengusap khuf yang bolong meskipun itu sedikit. Nah, gitu ya. Ya, kemudian ya, samtul khilaf dari pendapat yang kedua, yasihhu wudu'u man masa ala khufin mukharraq walau tafahasya khirquhu. Pendapat yang kedua ini yang kita anggap project tadi, ya tetap sah wudu orang yang mengusap khuf meskipun sobeknya itu lebar ya, atau banyak. Taib. Ya, kemudian yang ketiga, yasihhu wudu'u man masa ala khufin mukharraq ma lam yadhhar min mawdi'il fard. Sah wudu orang yang mengusap khuf yang sobek selama tidak kelihatan kulit kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu. Ya, ketika berwudu normal ya. Nah, jadi selama tidak terlihat itu, maka ya boleh ya kita mengusap khuf yang sobek. Nah, sedikit catatan untuk pendapat yang kedua ini. Tadi kita katakan meskipun ya apa namanya sobeknya lebar. Ya, tapi jangan dipahami bahwasanya lebarnya lebar banget gitu ya. Ya, lebar di sini tentu walaupun sobek ya tetap masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau sobeknya sehingga tidak sampai tidak memungkinkan untuk dipakai lagi, ya maka ya seperti itu nggak boleh ya. Itu ijma para ulama nggak boleh itu. Nah, ya misalkan ya setengah dari huknya hilang misalkan ya. Dari bawah mata kaki ke bawah hilang semua ya tuh ya yang nutup hanya ke atas betis saja katakanlah begitu, maka tentu ini bukan yang itu kita maksudkan ya. Nah, baik. Nah, catatan juga di sini biasanya hal ini kita temukan atau kita praktekkan itu dalam kondisi darurat, misal cuaca yang ketika cuaca sangat dingin sekali. Ya, makanya sebagian ulama itu kalau cuaca sangat dingin, ya, sebagian mereka membolehkan memakai khuf yang sobeknya sedikit kalau memang tidak memungkinkan untuk menggantinya. Ya, kalau kita ambil pendapat yang pertama tadi kan mengatakan ya atau pendapat yang ketiga ya, pendapat yang ketiga meskipun ya sobeknya sedikit, ya kalau kelihatan kaki maka nggak boleh diusap. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau kondisi darurat seperti cuaca sangat dingin, ya ya akan ada masyakko untuk melepas sepatu ya atau untuk membasuh kaki karena kondisi yang sangat ekstrim dinginnya, maka di situ diberikan keringanan. Baik. Ya, perincian masalah ini ya antum bisa buka di salah satu kitab
Ya, ada judul-judul yang di bawah itu, ya. Jadi kitab yang paling bagus untuk membahas masalah ini kitab Al-Kafi. Ya. Kitab Al-Kafi, ya, itu kitab Ibnu Abdul Bar ya, Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah. Ya, karena tadi kita menyinggung ya, khutbahnya para sahabat ya, Muhajirin wal Ansor. Ya, kitab ini bagus untuk jadi rujukan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang permasalahan khutbah yang sobek ini. Nah, atau di kitab Al-Mughni ya, ya kitab master dalam ya mazhab Hambali. Nah, untuk bisa temukan di situ. Nah, ya kalau di situ yang dikuatkan adalah pendapat yang ketiga. Baik. Wallahu taala ala wa alam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan yang ke-25 terkait dengan tauqitul masih alal khuffain, batas waktu yang diperbolehkan untuk mengusap khuf itu ya sampai mana gitu. Nah, taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah ya rabbil alamin.